Halo, shalom, selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaranku hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masih belajar di tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita masuk di subtema yang keempat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Sebelum melakukan pembelajaran, apa kebiasaan pagi yang kalian lakukan? 1. Berdoa, 2. Mandi, 3. Berpakaian rapi, 4. Sarapan pagi. Nah, anak-anak jangan lupa tuliskan itu di buku tulis tematik kalian. Masih ingat ini gambar apa? Ya, ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak masih ingat ya pembelajaran minggu yang lalu? Kita di minggu yang lalu belajar bagaimana harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Bersatu dalam perbedaan atau keberagaman yang ada dapat kita lakukan dimanapun dan di berbagai kegiatan. Terus bagaimana ya caranya? Caranya adalah dengan kita bekerja sama. Ya. Nah, apa toh kerjasama itu? Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih, atau oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang telah disepakati. Kemudian, di mana kerjasama bisa kita lakukan? Nah, kerjasama dapat dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar kita. Kita mau belajar contoh kerjasama di rumah. Contohnya apa saja? Contohnya yang pertama, membersihkan rumah secara bersama-sama. Yang kedua, membantu ibu menyiram tanaman. Kemudian yang ketiga, membantu ibu dalam memasak. Yang keempat, bekerja sama dalam menghemat listrik yang ada di rumah. Kemudian kita mau belajar contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Contohnya adalah 1. Bekerja sama dalam piket kelas. Kemudian yang kedua, bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, kerja bakti di lingkungan sekolah. Contohnya, menyiram tanaman, kemudian membersihkan halaman di sekolah, dan yang lainnya. Kita mau belajar contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan seperti membersihkan selokan, jalan, dan yang lainnya. Yang kedua, gotong royong membangun jalan yang rusak. Kemudian yang ketiga, bekerja sama membantu warga yang mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, itu semua adalah contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Terus kenapa ya kita harus bekerja sama? Manfaatnya apa toh kerjasama itu? Manfaat dari kerjasama adalah yang pertama, pekerjaan terasa ringan. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, terciptanya kerukunan. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, menumbuhkan sikap semangat persatuan.
Dan kerjasama merupakan pengamalan sila ketiga. Ayo, sila ketiga bunyinya apa? Benar, sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, anak-anak, itu tadi ya, kita belajar tentang kerja sama. Nah, tiba saatnya kalian mengerjakan tugas yang pertama. Lihat buku tema 1 kalian, halaman 185 sampai 186, kemudian dikerjakan ya. Dan tugas yang kedua, ceritakan pengalaman kalian ketika bekerja sama di rumah. Nah, tugas yang ke-1 dan kedua dikerjakan di buku tulis tematik dan dikumpulkan setelah tema 1 ini selesai. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.